Selamat yang berpuasa, menikmati sajian ini sambil menunggu berbuka puasa. Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran, maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Cahaya. Apps 337, melawan organisasi. Jian Chen segera melepaskan hawa dingin di tubuhnya yang membuat 6 sio itu tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Jian Chen tidak mau mereka mengambil kesempatan untuk bersiasat atau melarikan diri. Kurasa kau tidak membutuhkan bantuanku untuk menghadapi mereka. Lili berkata di samping Jian Chen yang segera diangguki oleh pemuda itu. Kalau begitu aku akan kembali ke alam dantianmu, sebentar lagi aku akan menerobos ke alam dewa. Sejak awal gadis itu sudah berada di puncak pendekar alam raja, Lili membutuhkan waktu untuk menerobos ke alam selanjutnya. Jian Chen mengayunkan tangannya yang menciptakan sebuah gerbang dimensi. Gadis itu melangkahkan kaki putihnya ke gerbang tersebut. Gerbang dimensi kembali tertutup usai Lili masuk sebelum menghilang menjadi butiran kegelapan. Pandangan Jian Chen kemudian menyisir ke arah para sio yang kini terkejut bercampur ketakutan melihat dirinya, terkejut dengan gerbang yang diciptakannya sekaligus takut karena mereka tidak berdaya di hadapannya. Selama ini mungkin kalian menikmati ketidakberdayaan lawan, membunuh tanpa bulu dan melakukan banyak sekali kejahatan. Jian Chen mulai melangkahkan kakinya ke arah mereka dan mulai mencabut pedang Asura. Pendekar kami. Salah satu sio hendak berkata-kata tetapi Jian Chen langsung cepat memotongnya. Tidak. Jian Chen menggeleng pelan. Seharusnya kalian menyadari tidak ada hukuman yang lebih pantas kalian terima selain kematian, jadi. Jian Chen menghilang di pandangan mereka sebelum muncul di salah satu sio yang berbicara itu. Pedang Asura terayun ke arah lehernya dan memenggalnya dengan cepat. Jian Chen tersenyum lebar. Jadi, tidak perlu bernegosiasi lagi untuk mencabut nyawa kalian. Ekspresi 5 sio yang tersisa seketika berubah pucat, mereka sama sekali tidak melihat pergerakan Jian Chen dan dalam sekali serangan tersebut mereka sadar, Jian Chen adalah sosok yang jauh dari kemampuan mereka. Sio naga adalah satu-satunya yang bisa bergerak dari hawa dingin Jian Chen karena kemampuannya yang berada di alam raja. Ia segera mengambil jarak lebih jauh tanpa peduli 4 sio yang lain. Sio naga tidak menyangka setelah ia menjadi pendekar nomor 1 di Kekaisaran Naga ia akan mengalami kejadian yang membuatnya tidak berdaya. Seumur hidupnya, sio naga belum pernah merasakan ketakutan sedahsyat ini. Jian Chen tidak menunggu lebih lama lagi sebelum bergerak dan membunuh sio-sio yang lain. 4 sio yang berada di dekat Jian Chen tak bisa melakukan perlawanan berarti ketika pemuda itu mengayunkan pusakanya, dalam waktu relatif singkat Jian Chen berhasil membunuh 4 sio dan menyisakan sio naga. Mata Jian Chen sedikit menyipit melihat kekuatan sio naga yang berada di alam raja. Di Kekaisaran Naga tidak ada pendekar yang mencapai alam tersebut. Kurasa kau adalah pemimpin dari organisasi ini bukan? Jian Chen menyeringai lebar, kalau begitu ini cukup bagus jika kau mati. Seringai Jian Chen tiba-tiba menghilang saat sebuah energi pedang menuju ke arahnya dengan sangat cepat. Jian Chen berdecak kesal sebelum bergerak mundur dan menghindarinya. Belum sempat Jian Chen melihat situasinya, dari ketiadaan muncul sebuah pedang yang terayun ke arahnya. Jian Chen segera menahan pedang tersebut dengan pedang Asura. Saat itulah seseorang muncul dari ruang hampa, seorang pria yang memiliki pedang transparan. Aku tidak menyangka kau bisa menahannya, kau adalah orang ke-11 yang bisa menghindari serangan menghilangku. Pria itu mengambil jarak dengan Jian Chen usai serangnya gagal.
Jian Chen menyipitkan matanya, ia masih mencerna situasi yang terjadi karena bukan pria itu yang tiba-tiba datang. 6 orang lainnya juga muncul tak lama kemudian di atas langit. 6 orang itu semua memakai pedang yang unik dengan bentuk berbeda-beda. Jian Chen belum pernah melihat kelompok tersebut namun ia bisa menebak gambaran tentang mereka. Satu hal yang terbesit di pikiran Jian Chen mengenai kelompok tersebut adalah organisasi mereka sepertinya adalah pendekar pedang semua. Meski masih ragu, Jian Chen yakin mereka adalah organisasi pendekar 7 pedang dari Kekaisaran Phoenix. Jadi organisasi Xiao pemburu meminta bantuan pada kekaisaran lain. Jian Chen mengerutkan dahinya sebelum menghela nafas. Meski ia sudah menduganya namun tidak menyangka hal itu akan jadi benar. Kalian bukan berasal dari sini, apa yang kalian lakukan berada di Kekaisaran Naga? Jian Chen bertanya pada pria berpedang transparan tersebut. Apa yang kami lakukan bukan urusanmu, yang jelas sekarang kau adalah target kami. Pria berpedang transparan itu menjilat pedangnya. Kau cukup tangguh, aku bisa merasakan hal tersebut dan kuharap kau bisa menghiburku di sini. Jian Chen tidak menjawab perkataan pria itu, ia lebih memikirkan ke hal lain terutama mengenai organisasi mereka. Setahu Jian Chen organisasi pendekar 7 pedang adalah kelompok yang beranggotakan 7 orang yang semuanya memiliki kemampuan di puncak alam raja. Kemampuan pedang mereka sangat tinggi, ketika ketujuh orang itu saling bekerja sama mereka bisa melawan 2-3 pendekar alam dewa sekaligus. Jian Chen tidak menduga di kehidupan kedua ini ia akan berurusan dengan kelompok mereka, meski begitu ia tidak takut andai harus melawannya. Jian Chen menoleh ke arah 6 anggota lainnya yang kini sedang menatapnya di atas langit dengan pandangan meremehkan. Jian Chen tersenyum tipis sebelum menoleh kembali ke arah pria berpedang transparan itu. Tanpa menunggu lagi Jian Chen mengambil langkah menjadi penyerang pertama, ia mengayunkan pedangnya melawan pria berpedang transparan tersebut dengan lincah. Pendekar pedang transparan itu terkejut melihat kemampuan pedang Jian Chen yang berada di atasnya. Ia mencoba mencari celah untuk menyerang balik namun Jian Chen tidak membiarkan itu terjadi. Dalam waktu relatif singkat Jian Chen berhasil membuat pendekar pedang transparan itu terpojok, tidak membutuhkan waktu lama hingga satu goresan mengenai pipi lawannya. Pendekar pedang transparan segera mengambil jarak ketika Jian Chen memberikan luka. Ekspresinya tegang, andai ia tidak menghindar tepat waktu mungkin pedang Jian Chen akan melukainya lebih dalam. Kudengar organisasi kalian cukup ditakuti sampai kekaisaran lain namun sepertinya dugaanku terlalu tinggi. Jian Chen tersenyum mengejek. Entah harus bahagia atau bagaimana tetapi sepertinya organisasi kalian hanya kacangan di Kekaisaran Phoenix. Pendekar pedang transparan tersinggung dan tersulut emosi. Kau, akan kuajarkan namanya putus asa. Pendekar pedang transparan kemudian menghilangkan tubuhnya kembali, ia bergerak ke belakang Jian Chen sebelum menusukkan pedangnya namun di luar dugaannya, Jian Chen menyadari serangan tusukan itu. Jian Chen berbalik sebelum menangkap pedang lawannya dengan kedua jari, seketika itu juga pendekar pedang transparan terlihat kembali dengan ekspresi penuh keterkejutan. Kau, bagaimana bisa melihat seranganku? Pendekar pedang transparan tidak terima teknik menghilang yang sering ia banggakan bisa gagal begitu saja. Pendekar pedang transparan menjadi panik ketika ia tidak bisa melepaskan pedangnya dari jari Jian Chen. Ia menggunakan seluruh tenaganya tetapi pusakanya tak bisa dilepaskan dari tangan pemuda itu. Jian Chen tersenyum tipis. Ia memberikan sedikit tenaga pada dua jarinya yang membuat pusaka transparan itu mengalami retak hebat. Jian Chen menggerakkan jarinya kembali, pedang yang seperti kaca itu tiba-tiba pecah berkeping-keping.
Pendekar pedang transparan begitu terhenyak melihat pusaka andalan hancur begitu saja. Belum sempat ia bereaksi lebih jauh, Jian Chen mengayunkan tinju ke arah perutnya. Pendekar pedang transparan seketika terlempar cukup jauh dengan tulang rusuk yang hampir patah. Jian Chen hendak memberikan serangan terakhir tetapi 6 anggota organisasi yang lain sudah tiba dan menghalanginya. Mereka tidak segan-segan melepaskan aura pembunuh untuk menakuti Jian Chen. Tidak seperti harapan mereka, Jian Chen tidak terpengaruh oleh aura pembunuh tersebut. Aura pembunuh kalian cukup pekat namun masih kurang untuk menggertak mentalku. Jian Chen kemudian melepaskan aura kematian yang jauh lebih pekat dibandingkan aura mereka. Aura kematian seketika menekan aura pembunuh yang lawannya lepaskan. Episode sebelumnya. Eps 336, interogasi. Episode berikutnya. Eps 338, rencana Kekaisaran Phoenix. Eps 338, rencana Kekaisaran Phoenix. Ekspresi anggota organisasi pedang tampak terkejut melihat aura Jian Chen. Aura itu terlihat lebih kelam dari aura pembunuh pada umumnya dan mereka baru pertama kali merasakan aura sepekat itu. Gong Yao selaku pemimpin dari organisasi pendekar 7 pedang tidak lepas merasakan intimidasi dari aura yang dilepaskan Jian Chen. Nafasnya bahkan terasa menjadi sedikit sulit. "Kau, siapa kau sebenarnya?" Gong Yao berteriak lantang. Ia yakin Jian Chen bukan berasal dari Kekaisaran Naga melainkan dari Kekaisaran Phoenix. Jian Chen mendengus, tidak menjawabnya. Ia menghunuskan pedang Asura ke arah mereka. "Tidak perlu berbasa-basi lagi, mengingat kalian telah menyerangku diam-diam. Aku tak bisa membiarkan kalian lolos dari sini." Gong Yao mengerutkan dahinya. Ia bisa melihat Jian Chen begitu percaya diri melawan keenamnya sekaligus. Gong Yao sadar Jian Chen mempunyai kekuatan yang lebih di atasnya namun melawan mereka sekaligus jelas adalah perkara berbeda. Gong Yao memberi instruksi pada anggota yang lain untuk bersiap. Ia menggenggam 2 pedang pusakanya lebih erat sebelum menatap Jian Chen sambil tersenyum lebar. "Aku akui kau memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi salah satu di antara kami. Kau mungkin berada di pendekar alam dewa namun itu tidak cukup untuk melawanku." Gong Yao dan kelima anggotanya kemudian melepaskan aura pertarungan. Mereka bersiap untuk melakukan formasi. "Aku akan melihat apakah kau bisa bertahan dalam formasi pedang kami. Sudah banyak pendekar alam dewa mati dalam formasi ini." Tanpa basa-basi, Gong Yao dan kelima anggotanya bergerak menyerang Jian Chen dan mengurungnya dalam formasi pedang. Jian Chen melihat formasi pedang tersebut yang memiliki gerakan rumit dan sulit ditebak. Meski mereka kehilangan 1 orang anggotanya, formasi itu tetap mematikan bagi lawan-lawannya. 6 organisasi pedang menyerang Jian Chen dari berbagai arah. Tidak membiarkan lawannya mengambil nafas atau menemukan celah untuk menyerang balik. Jian Chen menerima puluhan serangan dalam waktu singkat namun semuanya bisa ditahan dengan pedangnya. Jian Chen tidak langsung menyerang balik, ia memikirkan cara untuk menghancurkan kurungan formasi pedang tersebut. Seumur hidupnya Jian Chen baru pertama kali melihat formasi serumit itu. Mereka saling mengisi posisi yang kosong sehingga membuatnya tak bisa menemukan tempat untuk menyerang. Di saat Jian Chen masih memikirkan cara untuk keluar dari formasi tersebut, di sisi yang berbeda Gong Yao dan kelima anggotanya dipenuhi keterkejutan melihat Jian Chen bisa menahan semua serangan mereka. Formasi pedang mereka tidak hanya sebatas teknik pedang saja melainkan melibatkan ilusi yang dapat menipu mata lawan, namun tidak peduli mereka menggunakan ilusi sebanyak apa Jian Chen dapat mudah melihat tipuan lawan-lawannya. Gong Yao tidak habis pikir,
Jian Chen benar-benar seperti bisa melihat masa depan. Setiap serangan yang menuju ke arahnya hampir semuanya sempurna dihindari atau ditangkis dengan pedang pemuda itu. Xiao Naga yang melihatnya dari jauh sampai sulit berkata-kata. Awalnya ia menganggap kekuatannya sudah sangat tinggi setelah mencapai alam raja sampai tidak ada yang menandinginya, namun melihat pertarungan di depannya, membuat pandangannya terbuka. Dalam waktu belasan menit Jian Chen masih tetap di posisi bertahan dan tidak mengalami luka sedikitpun, sementara formasi yang mengurungnya mulai mengendur bersamaan dengan tenaga dalam mereka yang terus berkurang. Tidak membutuhkan waktu lama hingga Jian Chen akhirnya menemukan celah. Jian Chen memanfaatkan kondisi tersebut untuk menyerap cahaya di sekelilingnya yang membuat lingkungannya menjadi gelap gulita. Kegelapan itu hanya bertahan sebentar dan tidak terlalu berguna bagi keenamnya karena mereka sudah terbiasa bertarung tanpa cahaya, namun kegelapan tersebut cukup untuk membuat Jian Chen keluar dari formasi mereka. Gong Yao dan 5 anggotanya tampak kebingungan melihat Jian Chen tiba-tiba menghilang. Saat mereka melihat ke atas, Jian Chen sudah melayang di atasnya. Jian Chen kemudian menggunakan teknik pedang pernafasan yang membuat tubuhnya berpecah menjadi 12 tubuh. Dengan teknik yang sama ia mulai menyerang balik. Posisi seketika berubah dengan organisasi pendekar 7 pedang yang ada di posisi bertahan. Ini, bagaimana bisa semuanya bukan ilusi? Gong Yao tampak tidak percaya dengan teknik pedang Jian Chen. Jian Chen terus menyerang mereka. Ia mengalirkan tenaga dalam pada pedang Asura cukup besar membuat pedang itu semakin bersinar kemerahan. Dalam beberapa kali pertukaran jurus, perlahan tapi pasti pedang-pedang lawannya mengalami kerusakan. Tidak menunggu lama hingga ayunan pedang Jian Chen selanjutnya menghancurkan salah satu pusaka dari mereka. Anggota pedang yang pusakanya telah hancur terkejut dan buru-buru mengambil jarak, namun sebelum ia melakukannya Jian Chen sudah bergerak terlebih dahulu. Pedang Jian Chen terayun ke arah lehernya yang seketika membuat anggota itu terbunuh. Saudara Yi. Kelima anggota yang tersisa histeris melihat rekan mereka tewas secara mengenaskan. Alih-alih takut mereka justru semakin diburu emosi dan menatap Jian Chen penuh kebencian. Kau harus mati di tanganku. Aku akan membunuhmu menjadi beberapa bagian. Tanpa berpikir terlebih dulu, 2 di antara mereka keluar dari formasi dan menyerang Jian Chen dengan nafsu membunuh yang kuat. Jian Chen tersenyum sinis. Ia melihat anggota pedang itu menjadi gelap mata ketika rekan mereka terbunuh. Keduanya tidak berpikir jernih untuk maju dan menghadapi Jian Chen secara langsung. Gong Yao ingin menghentikan 2 anggotanya karena menyadari mereka bukan lawan Jian Chen tanpa formasi pedang, namun belum sempat ia mencegahnya Jian Chen memberikan kejutan yang lain. Jian Chen mengalirkan tenaga dalam yang besar sekaligus menggunakan teknik pedang gerhana. Ayunan pedang selanjutnya adalah sesuatu yang tak bisa dilihat kedua musuhnya. Pedang Asura seketika membunuh 2 lawannya dalam sekali ayunan. Pedang itu hampir memotong tubuh anggota organisasi tersebut menjadi 2. Kenapa berhenti? Bukankah kalian berkata ingin menghabisiku? Jian Chen mengayunkan pedangnya untuk membersihkan darah yang menempel. Gong Yao menelan ludah, nafsu membunuhnya telah hilang bercampur rasa takut dan bahaya. Jika berenam saja mereka tidak bisa melawan Jian Chen, maka terus melawannya adalah tindakan bodoh. Kalian tidak mencoba lari bukan setelah apa yang kalian lakukan di sini. Jian Chen melepaskan hawa dingin di tubuhnya diikuti aura kematian yang lebih pekat dari sebelumnya. Gong Yao dan 2 anggotanya kesulitan bernafas. Gerakan mereka seketika menjadi kaku dan sulit digerakkan. Hawa dingin yang dilepaskan Jian Chen benar-benar menahan pergerakan mereka. Pedang merah Jian Chen seketika berubah menjadi bercahaya keemasan.
Di waktu yang sama ia bergerak cepat dan muncul di dekat lawannya sambil mengayunkan pedangnya. Dua anggota Gong Yao berusaha mengangkat pusakanya untuk menahan pedang Jian Chen, namun tidak diduganya, pusaka mereka terpotong ketika pedang Jian Chen terayun. Alhasil pedang itu segera menembus kulit mereka dan mencabut nyawanya. Jian Chen tidak berhenti di sana, tangannya bergerak cepat mencekik Gong Yao yang hendak melarikan diri. Jian Chen mengangkat tubuh pemimpin organisasi itu yang membuatnya jadi kesulitan bernafas. Tangan Jian Chen mencengkeram kuat leher Gong Yao, membuat pria itu meronta sekuat tenaga. Gong Yao bisa merasakan kekuatan fisik Jian Chen sungguh sangat kuat. Ia sadar kekuatannya tidak akan cukup untuk melepaskan diri dari cengkeraman Jian Chen, jadi dia tersenyum untuk terakhir kali. Kau mungkin akan selamat hari ini, tapi dalam 6 bulan ke depan kekaisaranmu akan hancur. Kekaisaran Phoenix akan menyerang kekaisaran naga dan membunuhmu. Mendengar itu cengkeraman Jian Chen sedikit mengendur. Tatapannya menjadi dingin. Apa maksudmu? Jelaskan padaku. Gong Yao tertawa melihat ekspresi Jian Chen. Ia tertawa mengejek. Tak lama lagi kekaisaran Phoenix akan melakukan rencana mereka setelah belasan tahun tertunda, peperangan. Mereka akan menaklukkan semua kekaisaran di benua timur ini. Kekaisaran kura-kura, kilin, dan naga akan tunduk di bawah kekaisaran Phoenix. Kami akan melakukan peperangan dahsyat yang tidak akan ditemui dalam sejarah, penyatuan satu benua dalam satu perintah. Gong Yao semakin tertawa keras. Jian Chen mendengus sebelum mempererat cengkeraman di lehernya. Tak lama kemudian suara tawa Gong Yao tidak terdengar lagi, diikuti dengan nafasnya yang ikut berhenti. Jian Chen telah mematahkan lehernya. Episode sebelumnya, Eps 337, melawan organisasi. Episode berikutnya, Eps 339, mengakhiri. 339 mengakhiri. Jian Chen menjatuhkan jasad Gong Yao yang sudah tidak lagi bernyawa. Ia menghela nafas panjang, tidak menduga situasi kekaisarannya yang diduga sudah tenang ternyata masih menyimpan angin badai yang akan menerjang lebih besar lagi. Jian Chen sadar tidak ada alasan bagi Gong Yao berbohong mengatakan demikian. Jika apa yang dikatakannya benar, maka kekaisaran naga benar-benar dalam bahaya di masa depan. Kekaisaran Phoenix memiliki luas wilayah hampir setengah dari benua daratan timur. Kekuatan bela diri mereka jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 3 kekaisaran lainnya. Jian Chen yakin andai 3 kekaisaran bersatu sekalipun belum tentu mereka akan menjadi pemenang jika melawan kekaisaran Phoenix. Kepala Jian Chen terasa sakit. Ia melirik ke salah satu arah di mana ada anggota pedang terakhir yang masih hidup. Anggota itu adalah pendekar yang menggunakan pedang transparan sebelumnya. Pendekar itu hendak melarikan diri dari Jian Chen dengan diam-diam terbang menjauh. Jian Chen mengalirkan tenaga dalam pada pedangnya lalu melepaskan pisau angin yang bergerak cepat. Meski mempunyai jarak yang cukup lebar dari pendekar pedang transparan tersebut, namun dalam hitungan beberapa tarikan nafas, pisau angin itu sudah ada di dekatnya. Pendekar pedang transparan terlambat menyadari serangan Jian Chen, berniat menahannya dengan pusaka cadangan, tetapi pisau angin itu bisa mudah membelah pusakanya yang berakibat langsung mengenai dirinya. Pendekar pedang transparan seketika terbunuh, tubuhnya melayang ke bawah sebelum jatuh ke tanah dan tak bernyawa lagi. Xiao naga yang melihatnya sampai menelan judah. Jian Chen tampak tidak peduli dengan kematian lawannya. Pandangannya dingin, seolah membunuh manusia adalah hal biasa baginya. Detak jantung Xiao naga hampir berhenti ketika Jian Chen melihat ke arahnya, apalagi saat pemuda itu mulai bergerak mendekatinya dengan pedang yang masih meneteskan darah. Xiao naga ingin lari namun instingnya mengatakan itu adalah langkah buruk.
lagi pula ia yakin dirinya tidak akan bisa kabur dari pemuda itu. Kau tidak memohon atau mencoba bernegosiasi agar aku tidak bisa membunuhmu. Jian Chen menatap Xiao Naga dengan dingin. Apakah itu bisa dilakukan? Ku yakin orang yang memiliki aura pembunuh sepekat dirimu tidak akan membiarkan satu pun lolos. Xiao Naga menarik nafasnya yang dalam sebelum mencabut pedangnya. Kalaupun aku terbunuh di sini, aku tidak akan membiarkanmu lolos tanpa terluka, tangan atau kakimu harus terpotong di sini. Selepas berkata demikian, Xiao Naga berteriak lantang sambil melepaskan serangan terkuatnya. Tubuh Xiao Naga tiba-tiba diselimuti api putih yang membara. Ia berteriak menggunakan kekuatan terakhirnya sebelum bergerak menyerang Jian Chen sekuat tenaga. Harapan Xiao Naga tidak pernah terjadi. Baru satu langkah ia hendak menyerang, tiba-tiba tubuhnya limbung dan ambruk ke tanah. Saat itulah Xiao Naga menyadari ada luka sayatan besar yang sudah terukir di badannya serta darah yang berhambur keluar. Xiao Naga benar-benar tidak dapat melihat gerakan pedang Jian Chen, ia hanya bisa merasakan rasa sakit yang hebat telah menjalar ke seluruh tubuhnya dan membuat ia tak bisa bergerak lagi. Xiao Naga menatap Jian Chen dengan tajam dan penuh kebencian. Tatapan itu perlahan memudar diikuti rasa takut ketika sepasang mata emas menatapnya dengan dingin. Jian Chen mengangkat pusakanya bersiap untuk menghujamkan ke jantung Xiao Naga. Sebelum ia melakukannya, Jian Chen berkata pada Xiao Naga dengan dingin. Kau adalah penjahat dari semua yang jahat, kematianmu adalah keselamatan bagi yang lain, kedamaian serta ketenangan untuk Kekaisaran Naga. Berapa ribu jumlah nyawa yang telah kau ambil dengan organisasi yang telah kau buat, kini kejahatan kalian sudah berakhir, aku akan mengakhirinya di sini. Jian Chen mengalirkan tenaga dalam yang besar pada pedang Asura dan membalutnya dengan elemen cahaya. Saat pedang itu dihujamkan kuat ke jantung Xiao Naga, pedang Asura meledak dan membunuh Xiao Naga menjadi beberapa bagian. Lili dari dalam sampai menggelengkan kepala melihat aksi Jian Chen. Benar-benar kejam dan tanpa belas kasihan, kau sepertinya sangat-sangat membenci mereka. Jian Chen mengatur nafasnya, ia tidak menanggapi ucapan Lili. Pemuda itu lebih mengetahui bagaimana resiko organisasi para Xiao jika dibiarkan terus hidup. Jadi apa rencanamu selanjutnya? Bukankah tujuanmu selama ini telah tercapai? Lili melihat jasad Xiao Naga yang sebenarnya tinggal bercak darah. Entahlah, setelah mendengar Kekaisaran Phoenix akan menyerang aku jadi tidak mengetahui apa yang harus kulakukan lagi. Jian Chen menghela nafas, sesaat hatinya terasa kosong dan hampa. Rasanya, tidak peduli aku mencari kedamaian untuk orang-orang terdekatku, semua masalah yang baru akan bermunculan lagi dan lagi, rasanya aku seperti mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak pasti dan nyata. Tangan Jian Chen yang memegang pedang Asura bergetar, pikirannya mulai terbayang jika Kekaisaran Phoenix menyerang dan menghancurkan tempat tinggalnya. Berbeda dengan Kekaisaran Qilin, Kekaisaran Phoenix tidak bisa Jian Chen atasi dengan kekuatannya sekalipun. Wajar saja pemuda itu merasa putus asa dan tidak berdaya. Lili yang ingin berkata sesuatu akhirnya mengurungkan niatnya, ia keluar dari alam. Dantian Jian Chen dengan paksa sebelum muncul. Kini Lili bisa melihat sisi rapuh Jian Chen, gadis itu mengetahui betul bagaimana perasaan Jian Chen sekarang karena dilihat secara garis waktu, dialah yang selama ini selalu bersamanya. Kau benar-benar pria merepotkan. Lili mendengus tetapi tangannya mengelus rambut Jian Chen. Tangan Lili bercahaya keemasan, ia mengirimkan sugesti ketenangan pada pemuda itu. Apa yang kau lakukan? Jian Chen jadi bingung dengan perasaannya sendiri. Tidak perlu bertanya tentang apa yang aku lakukan. Lili melipat tangannya di dada.
Mengingat tentang masalahmu, kau mungkin lupa bahwa sebenarnya kau tidak sendiri di sini. Tidak ada yang mengatakan bahwa semua masalah di benua ini adalah tanggung jawabmu. Lily memang tidak pernah protes dengan perilaku Jian Chen yang selalu menanggung semua masalah seorang diri, tetapi terkadang pemuda itu lupa bahwa kesendirian juga memiliki batas dalam tindakannya. Meski kekaisaranmu cukup lemah dibandingkan 3 kekaisaran lainnya, namun mereka juga punya ini untuk digunakan. Lily mengetuk kepala dengan jarinya. Bagiku kemampuan terhebat itu bukan kekuatan melainkan kecerdasan dan pengetahuan. Lily menghela nafas, terkadang di dunia persilatan kekuatan bela diri menjadi tolak ukur. Hal itu memang tidak salah, namun akan lebih hebat jika kecerdasan dan kekuatan juga diperhitungkan. Selama kekaisaranmu mempunyai strategi yang bagus, selama mereka mengambil langkah-langkah yang baik dalam bertahan, tidak menutup kemungkinan kemenangan bisa diraih. Melawan musuh. Tentu saja menang juga bukanlah sesuatu yang mudah dan jelas pasti mengorbankan banyak pihak, tetapi selama mereka mau berpikir untuk menang maka harapan kemenangan itu sebenarnya akan selalu tetap ada. Itulah yang disebut dengan kekuatan harapan. Terima kasih Lily, kau membuatku menjadi sedikit lebih baik. Jian Chen tersenyum lembut. Lily jelas datang karena ingin menghiburnya. Baguslah kalau begitu, jadi kau tidak perlu bersedih lagi. Lily mendengus. Ia mulai melayang ke tempat jasad-jasad yang Jian Chen bunuh sebelumnya dan mulai menghisap kultivasi mereka. Jian Chen menatap gadis itu dari jauh. Meski Lily terkesan cuek dan tampak mementingkan dirinya. Jian Chen menatap gadis itu dari jauh. Meski Lily terkesan cuek dan tampak mementingkan dirinya sendiri, sebenarnya gadis itu memiliki hati yang lembut dan sangat memperdulikannya. Jian Chen sudah menyadari sikap Lily yang berubah. Mungkin karena mereka selalu bersama membuat ikatan keduanya juga ikut jadi berubah. Sembari Lily menghisap kultivasi korban-korbannya, Jian Chen juga tidak lupa mengambil cincin ruang mereka. Jadi, kemana tujuanmu selanjutnya? Lily menguap lebar, seperti biasa ia akan tertidur jika akan menerobos. Setelah mendengar perkataanmu aku jadi berpikir banyak hal, tetapi yang kuinginkan sekarang adalah pulang. Aku akan kembali ke klan Jian. Lily mengangguk, ia tidak pernah melarang keputusan pemuda itu. Gadis itu kemudian kembali ke alam dantian, sebentar lagi ia akan menerobos ke alam selanjutnya. Jian Chen menatap ke langit yang cerah lalu menghembuskan nafasnya, perlahan tubuhnya mulai melayang. Jian Chen kemudian melesat terbang dari provinsi gurun tersebut. Sebelum Jian Chen ke klan Jian, terbesit dalam pikirannya untuk bertemu 2 orang yang ingin ia temui di Akademi Kekaisaran. Kebetulan jalurnya pulang mengambil jalan berbeda. Bersambung. Apps 340 kompetisi akademi. Di Akademi Kekaisaran, umumnya setiap tahun sekali akan selalu diadakan kompetisi antar murid berupa pertandingan. Pertandingan tersebut bertujuan untuk merebutkan sebuah ranking yang terkuat di akademi. Seperti sekarang ini, para murid sedang melaksanakan sebuah pertarungan yang disediakan akademi di tengah lapangan. Di arena tersebut terlihat ada 2 orang yang sedang bertarung. Salah satu dari mereka adalah seorang pria yang memiliki senjata tombak, sementara satunya lagi merupakan seorang wanita. Wanita yang ada di arena pertarungan tampak disoroti semua penonton yang ada di podium. Terutama para laki-laki, mereka bahkan tidak berkedip saat gadis itu mulai muncul di atas panggung. Kejadian tersebut sebenarnya tidak mengherankan, hal itu karena gadis tersebut memiliki paras yang luar biasa cantiknya. Niu Meili, sesosok wanita yang berbakat di Akademi Kekaisaran.
3 tahun yang lalu kedatangannya pertama kali ke akademi cukup membuat orang lain terpana dengan kecantikannya dan sekarang mereka terpana untuk kesekian kalinya dengan bakatnya yang luar biasa. Mei Li hanya baru tinggal 3 tahun di akademi bersama sahabatnya, namun waktu tersebut sudah cukup membuat gadis itu berada di ranking teratas sebagai murid berbakat. Ziyun juga tidak jauh berbeda dengan Mei Li. Semua sorotan laki-laki hampir tidak bisa lepas oleh gadis itu, apalagi penampilannya yang selalu anggun dan memancarkan aura ketenangan serta keteduhan. Keduanya memang bintang utama di akademi sejak beberapa tahun terakhir karena selain mereka cantik, keduanya juga adalah jenius bela diri. Di usia keduanya yang masih di awal 20-an tahunan, Mei Li dan Ziyun sudah mencapai pendekar alam bumi puncak. Di Kekaisaran Naga belum ada pendekar di usia semuda itu telah mencapai kultivasi tersebut kecuali mereka. Aku menyerah, aku mengaku kalah. Pria yang menjadi lawan Mei Li tiba-tiba mengangkat tangannya sesudah tombak yang dipegangnya jatuh ke lantai akibat beradu serangan. Dengan gadis itu, pertandingan kembali dimenangkan Mei Li, membuat pertandingan semakin memanas. Mei Li kemudian duduk di kursinya kembali usai pertandingan telah selesai. Aturan kompetisi pertandingan itu sebenarnya cukup sederhana. Bagi siapapun murid yang ingin naik ranking, mereka harus bertarung dengan murid yang lebih kuat. Murid yang akan naik ranking akan menantang murid yang lebih tinggi dari rankingnya. Jika orang yang ditantangnya kalah, maka posisinya secara otomatis akan diganti oleh si penantang. Ziyun dan Mei Li berada di posisi ranking ke-1 dan ke-2 sebagai murid terkuat, tidak. Sejauh ini sudah belasan murid menantang kedua gadis itu, tetapi tidak ada dari mereka yang berhasil menang. Mei Li dan Ziyun berhasil mengalahkan setiap murid-murid yang menantang mereka. Siapa yang akan kau tantang? Seorang wasit kemudian bertanya pada salah satu peserta murid yang naik ke panggung arena. Murid itu kemudian menunjuk Ziyun, dia ingin menantang gadis itu. Ziyun menghela nafas sebelum bangkit dari duduknya, ini sudah pertandingan kesekian kalinya ia harus bertarung. Gadis itu kemudian mulai naik ke atas panggung. Ziyun mencabut pedang pusaka kelas 1-nya sebelum mengalirkan tenaga dalam, pedang Ziyun kemudian melakukan perubahan jenis es. Pusakanya diselimuti serbuk biru yang dingin. Ketika juri menurunkan tangannya, Ziyun segera bergerak menyerang murid penantang itu dengan serangan bertubi-tubi. Pertarungan tidak berlangsung lama karena dalam 5 pertukaran jurus saja Ziyun sudah membuat lawannya terdesak hingga akhirnya murid itu mengangkat tangan dan menyerah. Itu hebat sekali Kak Ziyun. Mei Li berbisik pelan saat Ziyun sudah duduk di sampingnya lagi. Itu hal biasa Meyer, kekuatan kita saja yang terlalu tinggi bagi mereka. Ziyun tersenyum penuh makna. Mei Li tertawa kecil, ia mengerti maksud sahabatnya itu. Sampai sekarang ini tidak ada yang mengetahui bahwa sebenarnya kekuatan Ziyun dan Mei Li sudah berada di ranah alam hampa puncak. Kedua gadis itu sengaja menyembunyikan kekuatannya dari siapapun termasuk para tetua akademi. Beberapa minggu lagi mungkin mereka akan mencapai alam langit. Di panggung arena kembali terjadi pertarungan, seorang murid yang menantang murid lain yang lebih kuat. Para murid ini mereka harus berebut posisi untuk menjadi yang terkuat di akademi. Perhatian Mei Li, Ziyun dan lainnya teralihkan kepada seseorang bertudung naik ke atas panggung. Mei Li tidak bisa melihat wajah orang tersebut karena tertutupi tudung di kepalanya, namun ia menyadari bahwa orang tersebut adalah seorang pemuda. Wasit tampak tidak mengenal murid itu, tetapi ia tidak mencari tahu lebih jauh. Di akademi jumlah murid mencapai ribuan, jadi tidak mengherankan ada murid yang tidak dikenalinya. Wasit kemudian bertanya tentang siapa yang akan dia tantang. Pemuda bertudung itu lalu menunjuk Mei Li, gadis itulah yang ingin dia lawan.
Aku tidak bisa melihat kekuatannya, kau harus hati-hati Meyer. Ziyun berbisik. Mei Li mengangguk, ia menyadari hal tersebut namun beranggapan bahwa orang itu menggunakan teknik khusus untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya. Tanpa menunggu lagi Mei Li naik ke atas arena, mencabut pusakanya dan bersiap untuk bertarung sementara pemuda itu tampak tidak melakukan persiapan apapun. Ketika wasit memulaikan pertandingan, Mei Li langsung bergerak menyerang pemuda bertudung itu dengan menggunakan teknik pedangnya. Mei Li berniat mengakhiri pertandingan ini dengan cepat sebab itu ia menggunakan jurus andalannya namun tidak seperti yang ia bayangkan, pemuda bertudung itu bisa menghindarinya. Ekspresi terkejut terpampang di wajah Mei Li, bukan hanya dia saja tetapi Ziyun, wasit serta penonton yang lain tampak bereaksi serupa. Mei Li tidak berhenti di sana walau serangan pertamanya gagal, ia menyerang kembali namun kali ini menggunakan teknik pedang rembulan, tidak seperti harapannya pemuda bertudung itu bisa menghindarinya dengan mudah. Teknik pedang rembulan yang merupakan teknik pedang tingkat tinggi benar-benar tidak berguna. Di hadapan pemuda tersebut bahkan sepertinya ia bisa menghindari serangan Mei Li hanya dengan menutup mata. Pemuda bertudung itu mengayunkan jarinya, memberi instruksi agar Mei Li kembali menyerang. Pemuda itu sadar Mei Li masih menahan sebagian besar kekuatannya. Mei Li menggenggam pedangnya lebih erat, baiklah. Gadis itu kemudian mengalirkan tenaga dalam yang cukup besar pada pedangnya sebelum melakukan teknik pedang rembulan lainnya. Teknik pedang bulan purnama, 2 cahaya. Bintang. Mei Li meningkatkan kecepatan ayunan pedangnya dalam 15 tebasan pertama, setiap ayunannya diselimuti tenaga dalam yang besar. Menghadapi kecepatan pedang itu, pemuda bertudung akhirnya mengangkat tangannya untuk menangkis beberapa serangan Mei Li yang mengarah pada tubuhnya. Mei Li tidak percaya yang dilihatnya, ia cukup percaya diri dengan ketajaman pusakanya namun pemuda itu justru dengan mudah menahannya tanpa mengalami luka sedikitpun. Mei Li tidak habis akal, ia sekarang menggunakan perubahan jenis petir untuk meningkatkan serangannya. Kecepatan pedangnya bertambah beberapa kali lipat lagi. Akhirnya salah satu ayunan Mei Li mengenai tudung pemuda itu yang membuatnya melorot dan memperlihatkan wajahnya. Saat itulah Mei Li melihat paras pemuda itu, nafasnya menjadi tertahan melihat sepasang mata emas sedang menatapnya sambil tersenyum dengan lembut. Bersambung ke episode 341. Jian Chen sudah datang sejak lama ketika kompetisi itu dimulai, ia menonton di atas langit sambil menghapus hawa keberadaannya. Sejak tadi ia melihat kemampuan kedua gadisnya di atas panggung, Jian Chen juga menyadari tingkatan kultivasi mereka yang telah mencapai pendekar puncak alam hampa. Jian Chen sadar tidak ada murid akademi yang bisa mengalahkan keduanya. Sebab itu pikiran Jian Chen sempat terbesit untuk berpura-pura menjadi murid akademi lalu mencoba menguji kemampuan Mei Li. Jian Chen tersenyum hangat ketika Mei Li berhasil melepaskan tudung yang menutupi wajahnya, hal itu jelas membuat gadis itu terkejut bukan main, Ziyun yang duduk di samping arena juga sama bereaksinya. Pikiran Mei Li menjadi kosong. Tanpa peduli dengan kondisi sekitarnya ia berlari dan memeluk Jian Chen. Jian Chen batuk pelan, tidak menduga gadis itu akan bertindak demikian, Mei Li seharusnya sedikit menjaga sikapnya. Jian Chen tersenyum canggung ketika para penonton terkejut melihat Mei Li yang memeluk dirinya, ia sadar kekasihnya itu termasuk gadis yang selalu bersikap dingin pada laki-laki lain namun sangat populer di akademi. Mungkin sudah tak terhitung banyak laki-laki yang sudah jatuh hati padanya. Mei Li akan bersikap berbeda pada orang terdekatnya, selain keluarganya, hanya Ziyun dan Jian Chen yang bisa membuat gadis itu bersikap lemah lembut dan bahkan sedikit manja.
Jian Chen juga tidak menyalahkan sikap Mei Li yang langsung memeluknya begitu saja, apalagi saat merasakan begitu eratnya pelukan gadis itu, Mei Li sepertinya benar-benar sangat merindukan dirinya. "Kau merindukanku, Meier?" Jian Chen bertanya lembut pada gadis itu, mencoba menghiraukan tatapan penonton yang lain. Tangan Jian Chen mengelus pipi Mei Li. Mei Li menjawabnya dengan anggukan pelan, pipinya mulai merona merah sebelum melepaskan pelukannya. Ziyun tak lama kemudian naik ke atas panggung dan mendekati keduanya. Meski tidak memeluk seperti Mei Li, tetapi Jian Chen bisa merasakan gadis itu juga sangat merindukan dirinya. Penonton yang berada di podium mulai berbisik-bisik sekaligus bertanya-tanya tentang identitas Jian Chen. Bagaimanapun mereka benar-benar terkejut melihat fakta dua gadis populer di akademi begitu dekat dengan pemuda asing tersebut. Patah hati, putus asa, dan cemburu dirasakan hampir semua murid laki-laki yang pernah jatuh hati pada dua gadis itu. Dari sekilas saja mereka bisa melihat Mei Li ataupun Ziyun mempunyai ikatan perasaan dengan Jian Chen. Jian Chen melihat sekeliling penonton sambil tersenyum canggung, ia berpikir pertemuan ini tidak tepat pada tempatnya. Jian Chen memberitahu pada dua kekasihnya itu bahwa dirinya kesini hanya untuk menyapanya. Sebelum ia akan pulang ke klan Jian. Awalnya Jian Chen berencana tidak akan berlama-lama di ibu kota, tetapi karena langit mulai gelap ditambah Mei Li dan Ziyun ingin menjamu kedatangannya, akhirnya ia tinggal di sini semalaman dan akan melanjutkan perjalanan esok pagi. Jian Chen akan menginap di rumah yang dibeli Ziyun sebelumnya yang berada di tengah kota. Kedua gadis itu memang membeli rumah pribadi di sini karena meski di akademi disediakan tempat tinggal, mereka tidak mempunyai privasi untuk mereka sendiri. Uang untuk membeli rumah tersebut adalah uang yang diberikan Jian Chen waktu lalu. "Kak Jian, apakah Anda sudah tidur?" Suara Mei Li terdengar sambil mengetuk pintu kamar Jian. Jian Chen membuka pintu kamarnya lalu melihat kedua gadisnya telah berdiri menunggunya. Mereka baru selesai mandi, tercium dari baunya yang harum serta penampilan keduanya yang berias tambah cantik. Jian Chen mempersilahkan keduanya memasuki kamarnya yang sedikit berantakan akibat banyak barang-barang yang ia keluarkan dari cincin ruang. Jian Chen membersihkan mereka dengan memasukkannya kembali ke dalam cincin ruang. "Apakah ada sesuatu?" Jian Chen bertanya lembut pada kedua kekasihnya itu. "Kak Jian, malam begitu cerah hari ini, bagaimana kalau kita jalan-jalan?" Mei Li menyampaikan niat dan maksudnya. Jian Chen tidak dulu menjawab, ia menoleh ke arah luar jendela yang terbuka dan menemukan langit di atas sana begitu bercahaya dengan jutaan bintang yang berkelap-kelip. Jian Chen akhirnya mengangguk dan menuruti kemauan gadis itu. "Benarkah? Kalau begitu aku harus sedikit bersiap-siap dulu." Mei Li beranjak senang, ia buru-buru keluar dari kamar hendak mengambil sesuatu. "Meier sepertinya sangat senang melihatmu kembali." Ziyun tertawa kecil melihat tingkah sahabatnya itu. "Aku juga senang bertemu dengan kalian lagi." Jian Chen mengelus rambut Ziyun. Tentu saja, Ziyun langsung memeluk tubuh pemuda itu. Tidak ada yang lebih membahagiakan ketika seseorang bertemu dengan orang yang dicintainya. Jian Chen tersenyum sambil mengelus punggung gadis itu dengan lembut. Menurut Ziyun, Mei Li sudah merencanakan semua ini. Dia akan mengajak Jian Chen ke sebuah festival kembang api yang biasanya ada di ibu kota setiap akhir tahun sekali. Ketika malam semakin larut, perkataan Ziyun memang benar, alih-alih semakin sepi ibu kota justru semakin ramai karena ada acara festival kembang api itu. Di sepanjang bahu jalan kota, banyak pedagang makanan yang masih buka di jam malam seperti ini. Pedagang-pedagang itu menjual aneka makanan lokal ibu kota. Jalanan sedikit sesak oleh banyaknya pengunjung,
jika tidak saling berpegangan tangan seseorang bisa saja terpisah dari kelompoknya. Aku tidak menduga mereka akan seramai ini. Gumam Jian Chen melihat sekitarnya. Acara festival kembang api adalah perayaan bagi sebagian yang lain. Mereka akan menghabiskan waktu di malam ini bersama orang-orang terdekatnya. Aku juga bersyukur Anda bisa di sini tepat di hari festival akan dimulai. Ziyun melirik Jian Chen sesaat sebelum pipinya bersemu merah. Jian Chen tertawa kecil. Lokasi yang ketiganya tuju sekarang adalah bukit kecil yang berada di tengah kota. Pengunjung yang lain juga kebanyakan naik ke sana karena bisa melihat kembang api lebih jelas. Kembang api akan dinyalakan tepat di malam hari, setelah menaiki puluhan anak tangga Jian Chen dan 2 gadisnya tiba di puncak bukit. Mei Li dan Ziyun membawa Jian Chen ke samping bukit yang tidak ada pengunjungnya. Menurut kedua gadis itu, tempat tersebut adalah lokasi yang cocok untuk melihat kembang api dilepaskan. Jian Chen duduk di rerumputan, pandangannya tertuju melihat pemandangan ibu kota di atas bukit yang begitu indah. Mei Li dan Ziyun duduk di sebelah kiri dan kanan Jian Chen. Tidak berangsur lama kembang api di bawah kota mulai dinyalakan. Kembang api itu meledak di ketinggian yang cukup dan memamerkan keindahannya di atas langit. Kak Jian, apakah Anda tahu, ada rumor yang mengatakan bahwa jika sepasang kekasih menonton kembang api bersama di malam festival, mereka akan selalu bersama selamanya. Mei Li menatap Jian Chen dengan dalam. Apa kau percaya rumor itu? Tanya Jian Chen. Tidak, tapi aku berharap kita memang bisa bersama untuk selamanya. Jian Chen tersenyum lembut, sesaat ia teringat tentang Jian Ya. Jian Chen belum pernah menceritakan Jian Ya pada Ziyun dan Mei Li sehingga di malam itu ia menceritakan Jian Ya pada keduanya. Apakah dia wanita yang baik? Mei Li bertanya menyela. Dia baik, lembut dan manis seperti kalian berdua. Jian Chen mengangguk pelan. Benarkah? Kalau begitu aku jadi tidak sabar ingin menemuinya. Mei Li berkata antusias. Kalian tidak marah? Jian Chen bertanya balik, sedikit heran. Kenapa harus marah Kak Jian? Kali ini Ziyun yang menjawab, tersenyum hangat. Justru kami senang saat mendengarnya. Jika itu pilihanmu maka aku dan Meyer akan ikut sepakat menyetujuinya. Kami yakin dia adalah wanita yang baik dan akan menjadi teman yang baik jika kita bertemu nanti. Jian Chen tersenyum, mengelus pucuk kepala 2 gadis itu. Malam itu Jian Chen menghabiskan malamnya bersama 2 kekasihnya, menikmati keindahan malam dan juga menikmati hal tersirat di dalamnya. Di pagi hari Jian Chen terpaksa harus berpisah dengan Mei Li dan Ziyun kembali. Bagaimanapun ia harus melanjutkan perjalanannya ke klan Jian. Beberapa minggu lagi kami akan lulus dari akademi dan mungkin kami juga bisa menerobos ke alam langit. Saat waktu itu tiba kami akan langsung menyusulmu. Ziyun memeluk erat Jian Chen diikuti Mei Li setelahnya. Keduanya tampak enggan harus berpisah lagi tetapi mereka harus tetap di sini beberapa saat lagi. Jian Chen mengangguk pelan dan mengatakan ia akan menunggu keduanya. Jian Chen kemudian memberikan beberapa batu roh serta permata siluman untuk sumber daya mereka berkultivasi. Untuk terakhir kalinya Jian Chen mengelus pucuk rambut kedua kekasihnya tersebut dan mengatakan selamat tinggal. Jian Chen melesat cepat menuju provinsi Naga Petir. Bersambung. Apps 342 akhir dari tujuan, tamat. Jian Chen terus terbang selama beberapa hari selanjutnya tanpa berhenti sedikitpun. Ketika tenaga dalamnya hampir menipis ia akan mendarat untuk memulihkan sebagian tenaga dalamnya sebelum meneruskan terbang kembali. Setelah melewati lautan yang memisahkan antar provinsi, Jian Chen akhirnya bisa melihat wilayah klan Jian di pucuk cakrawala matanya. Jian Chen memandang klan Jian dari atas langit,
Usai 3 tahun tidak kesini membuat ia sedikit lupa perubahan yang dialami klan Jian, namun yang pasti klan Jian semakin berkembang dan lebih maju. Jian Chen ingin melanjutkan terbangnya menuju lokasi rumahnya saat tiba-tiba ada seseorang yang melayang mendekatinya. Sudah kuduga itu ternyata dirimu. Orang itu, Jian Ya, menahan perasaannya saat dugaannya benar bahwa pendekar yang terbang tersebut adalah sosok yang ia rindukan selama ini. "Ya, aku." Sebelum Jian Chen menyelesaikan kalimatnya, Jian Ya sudah bergerak dan memeluk dirinya. Jian Chen bisa merasakan pelukan kekasihnya itu begitu erat bahkan sedikit bergetar. Apakah ada sesuatu? Jian Chen mengelus punggung Jian Ya pelan. Ia bisa mendengar isakan tangis gadis itu saat sedang memeluknya. Jian Ya tidak dulu menjawab, ia menyeka air matanya yang tak kunjung berhenti. Jian Chen tersenyum dan membiarkan gadis itu terus memeluknya. Jian Chen memang tidak mengetahui saat dirinya pergi untuk menghancurkan organisasi para Xiao, Jian Ya selalu mengkhawatirkan keselamatannya setiap waktu. Gadis itu sangat cemas karena Jian Chen menyinggung orang-orang kriminal setingkat para Xiao. Bagi Jian Ya hal itu tidak berbeda jauh dengan mengantarkan nyawa. Meski mengetahui betul Jian Chen sangat kuat, hal itu tidak membuat suasana hatinya baik. Bagaimanapun Jian Ya sangat mencintai Jian Chen dan tidak mau pemuda itu kenapa-napa. "Maaf, pasti hal itu membuatmu jadi khawatir seperti ini." Jian Chen mengelus rambut gadis itu, mencoba menenangkannya. Jian Ya akhirnya berhenti menangis. Ia mendongakkan kepalanya sebelum malu-malu mengecup pipi Jian Chen. "Tidak apa, selama kau kembali dengan selamat aku akan menunggumu sampai kapanpun." Jian Ya akhirnya melepaskan pelukannya. Wajah gadis itu sedikit merona karena tindakannya pada Jian Chen yang langsung memeluk begitu saja. Jian Chen kemudian menyampaikan niatnya ingin bertemu orang tuanya. Jian Ya mengangguk dan mengatakan ia akan menyusulnya nanti. "Aku tidak bisa ikut bersamamu, ada urusan penting yang harus aku selesaikan terlebih dulu. Setelah urusanku selesai baru aku akan pergi ke rumahmu." Jian Chen tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sebelum keduanya berpisah, Jian Chen membisikkan sesuatu ke telinga gadis itu dengan nada lembut yang sukses membuat Jian Ya tersipu. Gadis itu buru-buru pergi meninggal Jian Chen usai pemuda itu berkata demikian. Ia tidak mau Jian Chen melihat wajahnya yang lebih merah dari sebelumnya. Dia benar-benar gadis yang polos kalau soal perasaan. Lili menggelengkan kepalanya berulang kali diikuti dengan decakan pelan. Jian Chen hanya tersenyum canggung mendengar gumaman Lili, tidak membantah perkataannya lebih jauh. Lili sudah terbangun sejak kemarin, kekuatan gadis itu telah mencapai ranah alam dewa. Meski di ranah kultivasi yang sama, Jian Chen merasakan Lili bisa melawan mereka yang berada di ranah selanjutnya. Jian Chen kemudian melanjutkan terbangnya, kecepatannya menurun ketika rumah yang ia tinggalkan beberapa tahun sudah terlihat. Dengan menarik nafas yang dalam, tubuh Jian Chen perlahan turun dan mendarat di depan halaman rumahnya. Di kehidupan pertama, Jian Chen sudah menjadi pendekar tingkat tinggi. Dia mungkin akan memamerkan kekuatannya pada orang tuanya agar mereka bangga, namun di kehidupan tersebut ia tidak bisa melakukan hal itu karena mereka sudah tiada. Meski Jian Chen bisa kembali ke rumahnya setiap waktu di kehidupan itu, namun ia belum merasakan definisi pulang sehingga ketika di kehidupan kedua ini ia pulang dalam artian sesungguhnya, perasaannya menjadi campur aduk. Jian Chen tidak pernah melupakan reaksi orang tuanya saat ia muncul di depan mereka. Jian Ran dan Jian Wu sungguh terkejut ketika melihat dirinya turun dari atas langit. Keterkejutan mereka semakin bertambah diikuti rasa haru ketika melihat orang tersebut adalah anak mereka sendiri.
Jian Ran langsung memeluk Jian Chen dengan erat, pelukannya begitu hangat dan bertenaga, menunjukkan betapa besar kerinduannya sebagai ibu. Jian Wu tidak jauh berbeda meski ia tidak memeluknya langsung, ia harus menuntun Jian Rou yang masih termenung melihat kakaknya pertama kali. "Maaf ibu, aku baru pulang." Jian Chen membalaskan pelukan ibunya. Setidaknya Jian Ran memeluk Jian Chen sampai 5 menit lamanya, perempuan itu hampir tidak melepaskan pelukannya jika suaminya tidak mengingatkan. "Raner, Chener baru melakukan perjalanan jauh dari luar provinsi, dia mungkin kelelahan, apakah begitu Chener?" Jian Wu mengelus kepala Jian Chen lembut. Jian Chen sedikit bereaksi, ia tidak menyangka ayahnya bisa mengetahui hal tersebut. "Ayah, aku..." "Tidak perlu menjelaskannya Chener, ayah dan ibumu sudah mengetahuinya sejak awal, jika itu adalah rahasiamu maka biarlah seperti itu, ayah. Tahu kau mempunyai banyak alasan dalam setiap tindakanmu." Kabar penyerangan terhadap ibu kota Qianshan sudah terdengar ke seluruh daratan provinsi Naga Petir. Berita itu cukup mengejutkan bagi pihak lain namun yang paling menggemparkan adalah mengenai adanya pendekar misterius yang menolong para warga. Pendekar itu tidak diketahui nama dan latar belakangnya namun mereka yang pernah melihatnya secara langsung mengakui seberapa kuat pendekar tersebut. Salah satu ciri khas yang terkenal dari pendekar misterius itu adalah dia memiliki sepasang mata emas yang indah. Alasan yang sama membuat Jian Wu dan Jian Ran mengerti bahwa hal tersebut adalah perbuatan anaknya karena di seluruh daratan Kekaisaran Naga hanya Jian Chen yang memiliki mata seperti itu. Jian Wu dan Jian Ran sudah menyadari sejak dulu kalau anaknya sangat berbeda, terutama karena fakta bahwa sejak kecil Jian Chen adalah seorang bayi yang terselimuti cahaya. Jian Chen yang ingin mengatakan sesuatu akhirnya menutup mulut. Cepat atau lambat sebenarnya Jian Chen sadar hal ini akan diketahui orang tuanya. Jian Chen juga memang akan menceritakan semua ini pada mereka namun tidak dalam waktu yang cukup dekat. Jian Chen akhirnya mengangguk dan mengakui bahwa ia baru dari provinsi lain. Selama 3 hari ke depan Jian Chen terus berada di rumah, menghabiskan semua waktunya bersama keluarganya. Jian Chen belum pernah merasakan kebahagiaan sehangat ini sejak sekian lama namun yang pasti ia merasa menjadi sosok yang berbeda ketika bersama keluarganya. Di sisi lain, Jian Chen sedikit canggung ketika bertemu adiknya kembali. Terakhir kali keduanya bertemu ketika Jian Rou masih bayi. Jian Rou awalnya merasa asing bertemu kakaknya namun setelah beberapa hari berlalu akhirnya gadis mungil tersebut bisa akrab dengan Jian Chen bahkan sedikit bersikap manja. Jian Rou berulang kali meminta digendong di punggung pemuda itu. Gadis kecil itu sepertinya tidak menduga kakaknya memiliki paras rupawan. "Ruer, jangan ganggu dulu kakakmu, biarkan dia istirahat sebentar." Jian Ran menegur Jian Rou yang ingin meminta digendong lagi oleh kakaknya. "Tapi ibu, aku cuma mau bermain bersama kakak." Jian Rou menggembungkan pipinya sebal. Jian Chen tertawa kecil, mencolek hidung adiknya itu. "Tidak apa ibu, aku tidak keberatan jika terus bersama Ruer." Di waktu yang berbeda, Jian Ya terkadang sering mampir ke rumah Jian Chen, sekedar membawa bingkisan atau makanan untuk kekasihnya. Jian Chen memang tidak menyembunyikan hubungannya dengan Jian Ya pada keluarganya. Jian Wu dan Jian Ran sendiri sepertinya tidak terkejut dengan fakta tersebut terutama mereka. Sudah mengetahui Jian Ya sudah menaruh hati pada Jian Chen sejak lama, hanya saja mereka tetap senang ketika keduanya sudah saling mengungkapkan perasaan masing-masing. Jian Ran bahkan sering menggoda gadis itu untuk memanggilnya dengan sebutan ibu, dan melarang memanggilnya bibi lagi. Tentu saja hal itu membuat Jian Ya tersipu dan menjadi salah tingkah.
Kurasa semuanya berjalan dengan baik bukan? Ujar Lily dari dalam. Saat ini Jian Chen sedang berada di kamarnya, menatap keluar jendela dengan pandangan terpaku ke langit malam. Ya, semuanya memang berjalan baik. Jian Chen menjawab gadis itu sebelum mengangguk pelan. Di kehidupan pertamanya, Jian Chen gagal untuk menyelamatkan klan serta keluarganya dari serangan organisasi, tetapi di kehidupan ini, ia benar-benar telah merubah segalanya termasuk berhasil melindungi semua orang yang ia sayangi. Jian Chen tidak berharap banyak, tetapi ia ingin semuanya setenang malam ini ketika ia menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang yang ia cintai. Jian Chen sadar ini bukan akhir dari masalahnya, terutama saat 6 bulan ke depan akan ada badai yang menerjang kekaisarannya kembali. Namun setidaknya Jian Chen bisa merasakan kedamaian ini untuk waktu yang lumayan lama dan bisa tersenyum di dalamnya. The end. Thank you very much.